karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kejayaan manusia di dunia dan akhirat hanya dalam amal yang sempurna seperti yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu kita wajib mengikuti apa yang Allah berikan dan yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Kalau itu yang kita laksanakan, kita jalankan, maka kita akan mendapatkan kemuliaan yang paling agung. Yang tidak semata-mata Allah menciptakan jadi manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma di antara semua itu, semua makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari yang terbesar sampai yang terkecil, sampai yang tidak kelihatan, dari mulai satuan, satu hewan, apa yang disebut itu satuan yang paling besar adalah gajah. Nah, kemudian kucing, gajah baru yang dibalik, sampai kepada tutup kuda, makhluk Allah Ta'ala yang ciptaan yang tidak kelihatan oleh mata lahir. Itu makhluk ciptaan. Tapi makhluk yang Allah ciptakan ini hanya manusia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara makhluk-makhluk yang lain. Makanya dari itu kita wajib bersyukur. Kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyahadat yang betul, terus bismillah yang betul, karena itu merupakan satu bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia itu berbismillahnya salah, bersyahadatnya salah, maka kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti kita akan melalui kesempatan yang nyata. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sesuatu kekuatan, diberikan kekuatan yang maha dahsyat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu yang disebut nikmat? Nikmat ini bisa bercokol atau duduk di mana tempat kita beribadah di sana. Kalau kita misalkan tukang judi, maka di situ akan muncul yang namanya nikmat. Nah, kalau kita sudah keterima yang namanya nikmat itu, selama hidup itu orang kita akan terus. Maka nikmat ini suatu kekuatan yang maha dahsyat. Maka kita harus bisa evaluasi bagaimana caranya nikmat itu tidak merugikan kita. Karena kalau nikmat kita nikmat judi terus sampai mati kita akan judi terus. Jadi akhirnya kita bikin malas, ibadah malas karena judi. Karena nikmat itu udah nempel. Maka dari itu kita harus waspada dengan nikmat ini. Nikmat ini hadirin bisa merugikan kita, bisa menguntungkan kita. Bagaimana nikmat yang menguntungkan kita? Ya kita beragama yang sempurna. Kalau kita agama kita yang sempurna seperti yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka insya Allah kita ini akan menjadi bahagia dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya, kalau nikmat ini kita terjerumus di perjudian, perzinahan, pelacuran, sebagainya, ya, sekalipun kita zikir atau wirid, kalau kita ini kotor, maka wirid itu tidak akan bermanfaat. Karena dirasa nikmat kita wirid, akhirnya perjalanan kita itu benar, padahal ada hal-hal yang lain yang merugikan kita. Akhirnya itu akan merasa bangga bahwa kita ahli wirid, ahli zikir, sehingga dalam produk kita mau itu kecocokan kita bukan orang lain. Nah, itu malaslah apalah bahasanya. Maka hal ini kita ya perlu kita evaluasi bagaimana
Allah Subhanahu wa taala.